Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Triananda Surya Putri, peserta Laskar CPNS Kementerian Pertahanan gelombang 3 golongan 2 kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan Learning Journal Agenda 3 yang berjudul Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, di mana ini sudah saya bagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama, manajemen ASN, yang kedua, whole of government, yang ketiga, pelayanan publik. Manajemen ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan jenisnya, ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayanan publik, dan yang terakhir, perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Hak dari ASN itu sendiri ialah gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sementara kewajibannya ialah setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah, menjaga pemersatu dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, dan menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya, whole of government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG menjadi penting dikarenakan yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang kedua, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Dan yang terakhir, keberagaman latar belakang dan nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Penerapan WOG dibagi menjadi 4. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat, koalisi sosial. Tantangan dalam praktek WOG ada 3. Yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Dan terakhir, kepemimpinan. Praktek WOG dalam pelayanan publik ada 4. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Selanjutnya, pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, dan kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. 9 prinsip pelayanan publik yang baik adalah untuk mewujudkan pelayanan prima. Yang pertama, partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efisien dan efektif, aksesibel dan akuntabel, berkeadilan. Berikut contoh kasus yang masih sering terjadi di sekitar kita. Persepsi adanya biaya atau pungutan liar yang masih sering terjadi. Masyarakat tidak tahu mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan. Masyarakat tidak tahu persyaratan yang diperlakukan. Dan tidak ada kepastian waktu pelayanan yang diberikan. Sekian dulu presentasi saya tentang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Semoga
semoga dapat menjadi manfaat bagi para pendengar. Terima kasih.